Tuhan kami Tuhan, seperti pujian-pujian ini Tuhan. Sebab rencana Tuhan indah bagi kami. Sebab rencana Tuhan indah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah setiap pujian ini mengalir dalam setiap hati kami. Kami yang pada saat ini mengalami beban berat, Tuhan menguatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hidupkan. Yang mengalami banyak masalah, Tuhan yang memberikan kemudahan dalam hidup mereka. Sebab kami tahu tempat ini Tuhan, dalam ibadah kami, mujizat Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kami. Bahkan kami yang hadir di dalam rumah Tuhan, bahkan juga kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengalirlah, berkuasalah Roh Kudus di tempat ini, mengambil alih ibadah dalam penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus berkuasa atas hamba-Mu, mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Amen. Kami akan siapkan hati kami dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah pada saat ini ya. Satu anugerah Tuhan yang besar. Kalau kita boleh ada sampai saat ini boleh beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, pada saat ini kita langsung saja buka Alkitab kita. Lukas. Kita Lukas pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Sudah dapat? Kita akan baca secara pergantian. Nanti saya ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang ganjil, bahkan juga yang di rumah juga ikut membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada judul perikop ini, di situ apa ditulis judul perikopnya? Maria dan Marta. Ya. Pada suatu kali Yesus masuk ke sebuah perkampungan. Ya. Yesus penginjilan melayani banyak ya pelayanan dari kampung ke kampung, dari desa-desa, bahkan sampai ke kota-kota. Yesus masuk melayani penginjilan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada suatu saat dia sampai di suatu kampung, yaitu namanya Betania. Di sini tidak dijelaskan, nanti di ayat kitab selanjutnya nanti jelaskan kalau kampungnya Maria dan Marta itu di Betania. Ya. Pada waktu itu ada seorang yang mencintai Yesus, yang sangat mengagumi Yesus, yaitu kakak beradik yang namanya Maria dan Marta. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi setiap kali Yesus mampir ke Betania, Yesus pasti singgah ke rumah Marta dan Maria. Setiap kali Yesus berada lewat dari Betania, dia pasti mampir ke situ.
suatu hal yang sangat menakjubkan Bapak Ibu ya. Ada seorang dua yang sangat mengagumi Yesus, sama-sama cinta Yesus, sama-sama mengagumi Yesus. Adik kakak yang pertama Maria dan Marta, Marta dan Maria. Tapi memiliki sifat yang berbeda. Pada saat ini kita bisa ambil kesimpulan. Saya katakan ini adalah seperti dua gambaran orang Kristen yang ada di akhir zaman. Ya. Dua gambaran kekristenan berada dalam sosok Maria dan Marta ini. Kita lihat dahulu Marta. Ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kekristenan Marta, dia adalah orang yang sangat gigih dalam melayani. Sebagai seorang murid yang mengaku Kristen, kita di sini semua murid, amin. Kita di sini di dalam rumah ini, dalam rumah Tuhan adalah murid, betul? Karena dalam bahasa Inggris ya, seorang murid itu disciple, disiplin, orang yang disiplinkan. Ya kita yang berkata pengikut Kristus, kita juga adalah murid, amin. Tidak ada di sini yang tidak murid, kecuali bukan pengikut Kristus. Orang yang mengaku dia adalah pengikut Yesus, dia adalah murid Yesus. Amin. Sebagai seorang murid Yesus, suatu yang melayani, suatu pelayanan itu harus, Bapak Ibu. Harus. Pelayanan itu harus. Katakan sampai kiri kananmu, harus melayani. 2, 3. Harus. Karena kenapa? Kalau kita mengatakan kita pengikut Kristus, kita orang adalah murid, kita wajib melayani. Kalau tidak melayani bukan murid. Nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya bagaimana 70 orang murid dipilih oleh Yesus untuk melayani. Jadi murid Yesus itu bukan cuma 12 ya. Tapi banyak. Setiap orang Kristen yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, dia adalah murid. 12 nanti itu murid Yesus itu adalah apanya? Istilahnya pokoknya itu adalah rasul. Mereka adalah pengobar api pertama. Marta adalah juga orang yang sangat suka melayani, sibuk bahkan dikatakan. Di sini ada nggak yang sibuk melayani? Jadi kita pelayanan itu harus sibuk ya. Halo? Jadi kita sebagai seorang murid kita harus juga sibuk melayani. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, melayani adalah satu keharusan tadi saya katakan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengaku sebagai murid Yesus. Tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan dalam 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Ya, Marta adalah orang yang saya katakan tadi suka melayani, semangat. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaannya. Di ayat yang ke-40 tadi dikatakan dia mendekati Yesus dan dia bersungut-sungut kepada Yesus. Ada dua hal yang disebabkan oleh sungut-sungut yang terjadi dalam diri Marta tadi. Yang pertama, karena dia telah melayani. Bisa? Bisa. Orang yang mau lelah, kecapean dalam melayani, itu bisa timbul sungut-sungut. Contoh, seorang anak kita suruh, nah, kamu beli ini, beli itu, beli ini. Lalu saja dia kelelahan mungkin. Dia bersungut-sungut. Wah, masa aku aja yang terus?
Si kakak kan ada, si abang kan ada, kok aku aja yang disuruh? Betul? Pernah lihat studi kasus seperti itu? Karena kenapa? Karena kelelahan tadi. Dia sibuk sendiri melayani. Saya bilang tadi, melayani itu harus. Tapi dia tidak memiliki waktu lagi bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, pelayanan itu bagus. Tapi kalau pelayananmu menjauhkan hubunganmu dengan Tuhan, itu tidak baik. Amin. Pelayanan itu bagus. Pelayanan itu harus. Tapi pelayanan jangan sampai membuat engkau hubunganmu jauh dengan Tuhan. Yang membuat dia tadi karena kelelahan, dia bersungut-sungut. Ya, yang kedua, karena faktor cemburu tadi saya katakan tadi. Kok aku aja yang melayani? Seperti saya bilang tadi, ada tuh orang, kok aku aja yang disuruh? Sedangkan si Maria enak-enak gitu, duduk gitu. Aku capek-capek nih. Makanya Bapak Ibu, dalam melayani Tuhan perlu kita ambil waktu, ya. Kekristenan seperti Marta ini ada. Kekristenan seperti sekarang ini, orangnya suka melayani, wah rajin. Pelayanan disuruh gereja ke ibadah, ke rumah Tuhan, wah rajin sekali, melayani bagus sekali. Tapi di rumah, sampai di rumah berabe. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangan kita sampai fokus pelayanan, tapi lupa hubungan dengan Tuhan. Lupa hubungan dengan keluarga. Saya ada banyak temukan seperti itu hamba-hamba Tuhan. Pelayanan di luar hebat. Luar biasa pelayanan Bapak Ibu. Tidak ada waktu lagi, setiap hari pelayanan keluar terus. Tapi waktu bersama keluarga tidak ada. Itu tidak sehat. Kenapa? Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus melayani dulu terlebih dahulu keluarga. Tuhan bilang apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dia melayani dulu dari mana? Bersaksi dulu dari mana? Dari Yerusalem, dari rumahnya sendiri. Orang yang melayani ketika tidak punya waktu bersama keluarga, jadi pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Nanti sesudah capek dalam pelayanan, pulang ke rumah bisa marah. Ini harus kita perlu perhatikan. Ini ada. Berapa banyak hal ini terjadi dalam pelayanan. Mereka kehilangan waktu untuk Tuhan. Ya. Sibuk untuk melayani. Yang kedua, tipe dari Marta ini adalah orang Kristen yang suka berbantah-bantah. Apa? Berbantah. Dia orang yang suka berbantah-bantah. Ada nggak orang Kristen yang suka berbantah-bantah? Ada? Banyak ya? Banyak orang Kristen yang suka berbantah-bantah juga. Seperti Marta ini. Dia suka tadi saya bilang bersungut-sungut, suka berbantah-bantah. Coba kita lihat ayat dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta percaya nggak Yesus bisa mengabulkan segala permintaan Marta? Percaya. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Segala sesuatu. Jawab Yesus ayat ke-22, 23. Kata Yesus kepada Marta, apa katanya? Saudaramu akan bangkit. Yesus katakan, saudaramu akan bangkit. Yang ngomong ini siapa? Yesus itu siapa? Tuhan itu berkuasa nggak membangkitkan dan menghidupkan orang mati? Halo? Berkuasa. Jangan kan bangkitkan orang mati, bangkitkan dirinya sendiri aja dia bisa. Ya? Kalau kita lihat pada hari ketiga dia bangkit. Itu dampak dari kehebatan kekuasaan Tuhan. Marta juga percaya itu Bapak Ibu. Dia percaya kalau Yesus itu sanggup melakukan mujizat yang besar. Yesus katakan saudaramu akan bangkit. Dan yang ke-24 dikatakan apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia tahu Bapak Ibu. Dia katakan, dia masih berbantah lagi. Aku tahu Yesus, saudaraku pasti akan bangkit. Tapi nanti toh di akhir zaman pada waktu orang-orang mati dibangkit. Padahal Yesus sudah katakan saudaramu akan bangkit. Tapi dia masih suka berbantah-bantah. Iya aku tahu. Katanya dia percaya loh tadi. Ayat 20 kan, ayat 20 dikatakan, aku percaya apa yang kau minta. Tapi ketika Yesus katakan, oke, saudara akan bangkit. Dia malah ngeyel lagi Bapak Ibu. Iya, tapi kan nanti waktu orang akhir percaya ke zaman dibangkitkan. Kira-kira percaya gak seperti ini? Ini orang percaya, tapi ngeyel. Banyak orang seperti ini Bapak Ibu. Orang berkata, Tuhan tolong masalah kebutuhan. Aduh, masalahku perkaraku banyak sekali. Tuhan katakan, oke, akan kuselesaikan. Tapi dia ngomong lagi, mungkin gak ya Tuhan ya selesaiin ya? Banyak orang seperti itu. Betul gak bisa ya? Ini seperti orang Kristen, tipe ciri orang Kristen seperti Marta. Dia percaya kuasa Tuhan. Dia sanggup Tuhan melakukan segala perkara yang besar. Tetapi seketika Tuhan katakan, ya, aku menjawab. Dia malah berpikir ulang. Ayat yang ke-25 dikatakan apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dikatakan juga nanti dalam ayat yang ke-40, kita baca yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepada ayat 39. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya apa? Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari. Yesus katakan, jika engkau percaya, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus berkata, buka batu itu, Marta bilang apa? Jangan Yesus, dia sudah berbau, sudah 4 hari. Tipe orang ini tipe orang yang tidak mudah percaya, ya.
Banyak orang pada saat ini rajin pelayanan, rajin melayani Tuhan, ya, percaya akan kuasa Tuhan, tapi di sisi lain meragukan kuasa Tuhan juga. Nah, lo gimana? Dia percaya, aku percaya Yesus, mungkin percaya di mulut saja. Ini tipe orang Kristen yang percaya hanya di mulut saja. Ketika Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, dia bilang lagi sama Tuhan, ini sudah berbau. Gak mungkin nih. Ini tipe orang Kristen yang ada di gerejamu seperti Marta. Yang kedua, kita bandingkan dengan Maria. Sangat jauh sekali Bapak Ibu, tolak ukur atau perbandingan jauh sekali dengan Maria. Ayat ke-40 kita kembali ke dalam Lukas tadi, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah yang membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, ini satu lagi contoh dari orang Kristen seperti Marta ini. Dia adalah orang yang khawatir, gampang khawatir, orang yang gampang khawatir dan suka menyusahkan diri sendiri, bikin repot diri sendiri. Ayat ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil dari padanya. Orang Kristen seperti Maria adalah memiliki karakter atau tahu memilih yang terbaik. Di ayat 42 tadi katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tipe seorang Maria ini adalah orang yang suka duduk di kaki Yesus. Suka duduk di kaki Yesus, berbicara tentang orang yang suka dalam hadirat Tuhan. Ya. Siapa yang saat ini yang mengaku katanya murid, suka dalam hadirat Tuhan. Kita lebih suka melayani, apa lebih suka duduk di hadirat Tuhan? Ini menjadi pertanyaannya. Dua perbedaan. Kita pilih mana? Kita murid yang mana? Kita lebih suka melayani. Melayani itu harus, saya bilang tadi. Harus, melayani harus. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Duduk di hadirat Tuhan. Seperti saya bilang tadi, orang banyak pelayanannya hebat, tapi dia lupa duduk di kaki Tuhan. Ya, dia lupa. Jadi kalau orang yang sudah hebat, dia sudah sibuk melayani, kelihatan hebat, banyak pemujanya, banyak orang yang mengagungkan dia, tidak pilih hubungan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, maka timbullah kesombongan. Saya ada satu hamba Tuhan, saya kenal, pelayanan luar biasa hebat. Tapi satu hal yang saya tidak sukai, ketika dia berbicara, saya menyembuhkan orang. Saya menyembuhkan orang. Kita manusia yang tidak bisa menyembuhkan orang. Sedang dokter sekalipun, dia berkata, kita serahkan semua kepada Tuhan. Apalagi kita yang tidak ada dasar-dasar pengetahuan medis. Kalau hamba Tuhan bisa menyembuhkan, bisa memiliki mujizat, atau jemaat Tuhan bisa mengalami karunia mujizat penyembuhan, itu bukan karena engkau, karena Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau mengklaim kalau engkau bisa menyembuhkan. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ini orang yang tipe orang yang suka berada dalam hadirat Tuhan. Makanya sebagai pelayan Tuhan, kita harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Kita harus lebih banyak, Bapak Ibu.
yang terbaik itu adalah ketika duduk di kaki Tuhan. Bagian terbaik itu ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita yang tadi capek melayani, kita yang sudah memiliki mungkin habis tenaga kita dalam melayani, ketika kita di hadirat Tuhan, kita dicas ulang. Amin. Hadirat Tuhan itu mencas ulang energimu kembali. Kalau engkau capek melayani, tapi tidak dicas roh hadimu, engkau akan menjadi orang yang egois. Engkau akan menjadi orang yang sombong. Karena kenapa? Engkau sudah banyak fans, banyak orang yang kagum samamu, tapi rohanimu tidak dicas. Maka timbul kesombongan. Bahkan dikatakan, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, seorang antikris akan keluar dari gereja Tuhan. Dari mana? Gereja Tuhan. Dia adalah orang yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Seorang antikris bukan dari luar, Bapak Ibu, tapi dari dalam. Orang yang sudah kecewa dengan Yesus, sehingga dia dikatakan meninggalkan Yesus dan menjadi anti kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu, hati-hati. Ketika pelayananmu hebat, pelayanan luar biasa, engkau harus banyak duduk di kaki Tuhan. Itu adalah bagian terbaik. Coba kita bandingkan dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-84. Kitab Mazmur pasal yang ke-84. Ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat kedua dikatakan demikian. Iya. Sebelumnya ayat yang kedua. Ayat ketiga mungkin. Satu. Dua. Naik lagi. Satu. Mazmur 84. Satu. Ya. Ya. Ayat yang kedua. Kalau di yang kita ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Tempat yang terbaik adalah ketika kita diam di dalam naungan Tuhan. Kita diam di dalam kediaman Tuhan. Mazmur Daud katakan, betapa disenangi tempat kediamanmu. Tempat yang terbaik itu adalah ketika kita diam di dalam rumah Tuhan, ketika diam di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Ayat yang ke-11 dikatakan juga, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di dalam pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang lain. Mazmur Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu. Tempat yang terbaik ketika kau ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Pelayanan oke. Pelayanan itu nanti. Kalau engkau tidak dicas, kau mau melayani pakai apa? Pakai kekuatan. Pakai kekuatan manusiamu, fisikmu. Tidak, Bapak Ibu. Pelayanan itu dimulai dari roh. Amin. Roh kita perlu dicas. Fisik juga perlu. Makanya dia bilang sehat jasmani, sehat rohani. Bukan hanya fisik saja Bapak Ibu. Roh. Ketika kamu melayani, roh. Dosen saya dulu berkata begini. Ketika engkau mau melayani setengah jam, engkau harus duduk diam di hadirat Tuhan selama minimal 1 jam. Ketika engkau mau berkorban setengah jam, engkau harus duduk di hadirat Tuhan minimal 1 jam. Karena kenapa? Roh itu akan mencas ulang energi.
Makanya Bapak Ibu, mari. Ini tipe orang Kristen atau Maria atau Kristenan yang ada di kehidupan. Engkau harus berbicara. Engkau harus diam. Engkau harus tahu memberikan atau mengambil tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah dalam hadirat Tuhan. Daud katakan, lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Kenapa? Tempat kediaman rumah Tuhan adalah tempat yang terbaik bagi Daud. Dalam Mazmur Daud yang selanjutnya dikatakan, aku suka ketika orang mengajak aku kepada rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Aku suka. Kenapa? Cintanya akan Tuhan tadi. Hadirat Tuhan tadi akan membawa dia semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, Maria suka mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Dia suka mendengarkan perkataan Tuhan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Kau mengatakan seorang murid, engkau mengatakan seorang Kristen, tetapi engkau tidak suka mendengarkan perkataan Tuhan, perlu pertanyaan. Engkau akan menjadi seperti Marta nanti. Marta sibuk melayani. Dia tidak ada waktu mendengarkan firman Tuhan. Padahal Tuhan di situ loh. Setelah saya bilang, mungkin pada saat itu KKR terhebat yang pernah terjadi mungkin. Lebih hebat dari pendeta manapun. Sebab siapa? Yang berkhotbah sendiri sama Yesus. Luar biasa Bapak Ibu pada waktu itu. Tapi Marta menyia-nyiakan waktunya. Dia malah sibuk melayani. Dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Sampai-sampai nanti kita bilang timbul sumur-sumur tadi, capek kelelahan tadi. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan. Dia utamakan dulu, lebih penting mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kalau Natal, orang Natal biasanya begitu kan. Kalau Natal seksi konsumsi itu biasanya di dapur. Saya katakan besok kalau ada Natal, sekalipun engkau seksi konsumsi ketika mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Itu nggak akan diambil kucing itu makanan itu. Ya, dengarkan firman Tuhan. Setelah itu baru masuk lagi, siapkan pelayananmu. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika waktu firman Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Hadirat Tuhan sangat memiliki dampak yang luar biasa. Saya katakan, orang yang suka duduk di hadirat Tuhan itu akan membawa dampak yang besar ke depannya nanti. Amin. Orang yang suka duduk di hadirat Tuhan akan membawa dampak besar di hari depan. Coba kita bandingkan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 29. Kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 29. Saya akan bacakannya. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya kau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Ketika Yesus melihat Maria menangislah. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masjurlah hati Yesus, hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Pada waktu pertama kali Marta datang menjumpai Yesus, dia berkata hal yang sama dalam ayat yang ke-21. Dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-32 juga dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat tersungkur dia, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Perkataannya sama nggak? Sama nggak? Sama-sama datang kepada Yesus, sama-sama memohon kepada Yesus, sama-sama mengadukan masalahnya kepada Yesus. Tapi dua hal respon yang sangat berbeda. Ketika Maria datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, Alkitab menyatakan, maka menangislah Yesus. Kita mencatat 2 kali Yesus menangis. Yang pertama, karena melihat Maria. Yang kedua, nanti ketika dia mau memasuki kota Yerusalem. Cuma 2 itu Bapak Ibu. Dalam 2 hal itu Yesus menangis. Ketika dia disalib, ketika dia dipaku, dia tidak menangis Bapak Ibu. Ketika dia di mahkota duri dan dicambuk, dia tidak menangis. Tapi ketika melihat Maria, maka maskulah hati Yesus. Maka menangislah Yesus. Satu hal saya katakan, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang berada dalam hadirat Tuhan, ketika ia mengalami masalah, ketika ia datang menangis di kaki Yesus, Yesus juga ikut merasakan apa yang menjadi masalah. Amin. Ketika kau menangis di kaki Yesus, Yesus juga menangis. Kenapa? Dia tahu apa yang engkau rasakan. Asalkan engkau tadi orang yang suka duduk di hadirat Tuhan. Engkau yang suka duduk di hadirat Tuhan. Engkau yang suka bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang suka mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika kau mengalami masalah, ketika kau mengalami problema, ketika kau menangis di kaki Yesus, Yesus juga ikut menangis. Yesus juga merasakan apa yang kamu rasakan. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita, dan dalam roh Allah kita. Coba selanjutnya. Coba di ayat yang 10. Ya. Satu Korintus ya. Yang mungkin saya coba catat ayat yang di situ dikatakan, barang siapa yang mengikat diri kepada seseorang, ia akan menjadi satu roh dengan orang tersebut. Ya, 1 Korintus 6 ya. Ya, coba kita baca. 1 Korintus 6 ayat 17. Sorry, saya salah catat. Tetapi 23. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Orang yang berada di dalam Tuhan, orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Tahu nggak satu roh? Satu roh itu berpadu. Jikalau Bapa tinggal di dalam aku, jikalau Kau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, jadi Yesus dan kita menjadi satu, menjadi satu roh. Makanya ketika waktu itu Maria menangis, Yesus sudah mengalami hal yang sama. Kenapa? Mereka sudah mengikatkan satu roh yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-17. Dikatakan tadi, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kau berada dari hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, engkau mengikatkan rohmu dengan Tuhan. Amin. Orang yang mengikatkan rohnya itu memiliki kesatuan roh. Kenapa? Ini nggak bisa dipisahkan karena sudah diikat. Sangat susah dilepaskan Bapak Ibu.
Ini akan mengalami namanya kontak batin, kalau orang bilang. Kenapa? Dia mengikatkan ruangnya. Maka ketika Maria pada waktu itu menangis, Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan Maria pada saat itu. Orang yang suka di hadirat Tuhan juga, saya bilang, akan mengalami dampak yang besar di kemudian hari. Makanya Bapak Ibu, engkau yang suka berada dalam hadirat Tuhan, jangan pikir kau tidak akan mengalami mujizat. Jangan pikir, oh kok hidupku begini-begini aja. Aku suka berdoa, aku suka menyembah Tuhan, tapi hidupku kok begini-gini aja. Saya bilang, kalau kau duduk di hadirat Tuhan, itu akan berguna di masa hidup yang akan datang. Seperti saya bilang tadi, Maria pada waktu Yesus datang, Maria suka duduk di kaki Yesus. Ketika jangka waktu yang lumayan panjang, dia mengalami masalahnya. Maria mengalami masalah, tapi Yesus melakukan mujizat. Kenapa? Ini dia tanam Bapak Ibu, mulai dari ketika Yesus, ini dia tanam cintanya kepada Yesus, dia tanam. Dia terus berada dalam hadirat Tuhan. Jangan pikir engkau tidak akan mengalami apa-apa ketika engkau dalam hadirat Tuhan. Mungkin sekarang kau belum mengalami, tapi ketika hal sesuatu yang buruk terjadi kepadamu, di situ Tuhan akan bekerja. Amin. Orang yang suka dalam hadirat Tuhan, mujizat yang besar akan dinyatakan dalam hidupnya. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal ke-11 tadi ayat 39. Ayat 39, saya akan bacakan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 1, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat yang 48 dikatakan, orang yang telah mati itu datang keluar. Mujizat yang terbesar dialami oleh Maria adalah mujizat yang mustahil Bapak Ibu. Orang bilang tidak mungkin. Bahkan orang sekitar berkata, bagaimana mungkin? Sudah 4 hari, sudah berbau, sudah busuk. Mungkin kalau orang berkata, gak mungkin, masalahmu itu gak mungkin bisa selesai. Tapi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, masalah yang tidak mungkin, masalah yang mustahil akan menjadi bagianmu. Tuhan akan melepaskan setiap permasalahan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yesus berkata, Lazarus keluar. Sepanjang sejarah, orang yang 4 hari, orang 4 hari itu sudah busuk apa itu? Pernah lihat orang mati? Orang mati dulu, anak bapak saya, kalau nggak salah, itu di hari ketiga, di formalin ya, biasanya orang Bataknya pakai formalin ya, pakai pesta adat. Itu hari ketiga, itu mulai bau Bapak. Itu pakai formalin. Apalagi yang tidak di formalin. Wah, bisa bau sekali Bapak. Tapi satu hal katakan, mujizat Tuhan akan terjadi ketika berduduk di kaki Tuhan. Makanya saya katakan,
Siapa saat ini kau yang mengalami masalah? Mungkin masalahmu berat, mungkin masalahmu mustahil. Tidak kau ada di hadirat Tuhan, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Satu hal saya katakan, dulu saya ada teman, seorang ibu itu dia orang yang sangat miskin Bapak Ibu. Susah. Suami itu polisi, tapi dipecat karena tidak beres ya. Suami polisi dipecat tidak beres, keadaan keekonomian mereka hancur. Dia aja dulu punya sepeda aja mereka. Sepeda ontel, sepeda hari itu tidak punya. Jadi dia ke gereja itu jalan kaki Bapak Ibu. Lumayan jauh dari gereja ke tempat jalan kaki. Tapi saya lihat kegigihan yang melayani Tuhan, wah luar biasa. Luar biasa. Waktu doa puasa, dia tidak pernah absen Bapak Ibu. Dia datang doa puasa, dia menang. Ibadah apapun dia ikut. Sampai satu singkat cerita, hal yang tidak mungkin Bapak Ibu. Hal yang tidak mungkin. Ada orang telepon dia. Aku kasih kamu modal mau gak? Ini orang tidak tahu Bapak Ibu. Orang yang belum kenal dia belum tahu. Dia kasih modal sama dia 500 juta pada waktu itu. Siapa yang mau kasih orang tidak kenal setengah M Bapak Ibu? Saya sama Pak Agung mau ngasih 2 juta aja mikir mungkin. Sorry Pak ya. Ini duit loh Pak. Duit itu tidak kenal saudara Pak. Betul? Duit itu tidak kenal saudara Bapak Ibu. Ini ada orang yang belum dia baru kenal, dia telepon. Pada waktu itu dia ditinggal oleh suaminya, dia pisah sama suaminya. Keadaan dia makin hancur Bapak Ibu. Tapi hubungan dia sama Tuhan tidak hancur. Engkau yang hidupmu hancur pada saat ini, jangan hancurkan hubunganmu dengan Tuhan, amin. Mungkin hidupmu boleh hancur, tapi jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan. Orang telepon dia, singkat cerita, dia kasih setengahnya. Tahu sekarang dia jadi seorang pengusaha yang sukses sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau luar negeri Eropa itu sudah makanan dia, ya Pak. Itu jaraknya 2 tahun setelah saya bertemu, 2 tahun kemudian saya lihat dia menjadi orang sukses. Tidak lama Bapak Ibu, 2 tahun itu waktu yang sangat singkat saya bilang. Saya tinggalkan dari sekolah kita, kan 2 tahun kemudian saya lihat dia menjadi orang yang sukses. Wah, luar biasa saya bilang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin orang berani kasih apa lagi. Wah, uang itu sangat sensitif. Tapi itu hal yang mustahil pun Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu, engkau mengalami masalah. Mungkin hidupmu banyak bilang mustahil, tidak mungkin. Tapi ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Firman Tuhan tidak akan saya berpanjang. Sikap hati kita harus tetap kepada Tuhan. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan, karena permasalahanmu mungkin yang tidak seberapa. Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, Dia yang menciptakan mata, apakah Dia tidak melihat? Dia menciptakan telinga, masakan Dia tidak mendengar setiap seruan doa? Mari Bapak Ibu, yang terutama sikap hati kita dalam kepada Tuhan. Ikat dirimu kepada Tuhan, sehingga kau menjadi satu roh dengan Tuhan, sehingga kau mengerti apa maksud Tuhan, sehingga kau mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
menjadi hati yang baru. Engkau diubahkan. Haleluya. Kau harus mengikat rohmu kepada Tuhan.